Halo, perkenalkan nama saya Charles Marlef Dangga dengan NIM 050332103 dari Prodi Sistem Informasi UT Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 basis data, yaitu membuat IRD dengan kasus berikut. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Dari kasus berikut saya merangkum seperti: pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Pada tahap awal ini, untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, kita dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus di atas dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Dalam implementasinya dalam IED seperti berikut. Mahasiswa, mata kuliah, dengan dosen. Yang kedua, menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entiti beserta kunci atau key-nya. Pada tahapan 2, yaitu kita menentukan atribut dari entiti yang telah teridentifikasi pada tahapan yang pertama tadi. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entiti secara rinci. Kunci atau key yaitu mempunyai kode unik yang tidak dimiliki entiti yang lain. Seperti ini, mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Yang terakhir, dosen memiliki atribut nomor induk dosen dan nama dosen. Implementasinya dalam IED seperti berikut ini. Mahasiswa mempunyai atributnya NIM, nama mahasiswa. Mata kuliah mempunyai atributnya kode mata kuliah, nama mata kuliah. Begitupun dosen mempunyai nomor induk dosen dan nama dosen. Ini atribut dari setiap entiti. Yang ketiga, kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu front key. Setelah mendapatkan entiti dari atribut, tahapan ketiga yaitu kita melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Sebagai contoh dapat kita lihat pada tabel 10 ini. Dari tabel matriks relasi memungkinkan antar setiap entiti. Cara membacanya bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Yaitu contohnya, mahasiswa dengan mata kuliah yaitu mempunyai relasi registrasi, dan dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Gitu. Untuk dalam implementasi dalam IED kita lihat seperti berikut ini: registrasi dan mengajar.
Ya, itu begini. Registrasi dan mengajar. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi, kita dapat mengacu pada tabel 10 matriks relasi yang tadi ini. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan yang keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak? Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, dapat kita perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Yang pertama, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Yang kedua, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari ringkasan tersebut terbentuklah derajat kardinalitas sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak, dosen dengan mata kuliah yaitu satu ke banyak. Dari hasil analisis tersebut dapat digambarkan pada YD berikut ini. Ya. Banyak ke banyak, satu ke banyak, seperti begitu. Dengan cara kita membacanya, mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Namun minimal satu mata kuliah. Dan dosen dengan mata kuliah yaitu satu ke banyak. Jadi satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu dosen hanya dapat mengajar satu mata kuliah. Mungkin seperti begitu. 5. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dari atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Pada gambar 27 dapat kita lihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Banyak ke banyak. Implementasinya dalam YD seperti ini. Banyak ke banyak. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Seperti implementasinya dalam YD begini. Kita lihat ya, mempunyai entiti dan ada atributnya itu NIM dengan kode mata kuliah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Sini terhubung. Hubungan mahasiswa dengan registrasi mata kuliah itu mempunyai hubungan relationship-nya meregistrasi. Artinya
Setelah mahasiswa meregistrasi, maka akan bisa melakukan registrasi mata kuliah. Mata kuliah dan registrasi mata kuliah memiliki hubungan satu ke banyak. Seperti ini juga dari mahasiswa dengan registrasi mata kuliah satu ke banyak. Mata kuliah dengan registrasi mata kuliah mempunyai hubungan relationship-nya di registrasi. Artinya jika mahasiswa telah meregistrasi, maka mahasiswa akan dapat melakukan registrasi mata kuliah. Setelah itu, mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah yang telah diregistrasi, dan dosen akan mengajar mata kuliah yang telah diregistrasi oleh mahasiswa. Mungkin implementasinya seperti itu dari saya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.